Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimbiana Eldarwin dengan NIM 2303 806121014. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Jember. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah aplikasi multivariat. Dan baik di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data menggunakan SPSS. Langsung saja simak videonya. Nah, baik, langsung saja ya. Sebelum masuk ke SPSS, kita harus mempunyai tabulasi data terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman. Lalu buka SPSS. Nah, kita masukkan X1 dulu sampai X14. Lalu tambahkan total X tanpa spasi. Dan tambahkan Y1 sampai Y6. Dan total yang terakhir yaitu total Y. Desimal ini kita ganti ke 0 ya, sampai total Y. Nah, sampai total Y udah diganti 0 semua ya. Lalu kita ke values. Nah, setelah diganti 0 semua, kita langsung ke label. Di bagian total X ini kita ubah menjadi harga. Dan di total Y kita tambahkan keputusan pembelian. Setelah itu di values kita tambahkan 1 di label STS sangat tidak setuju, dan 2 yaitu TS tidak setuju, dan yang ketiga N yaitu netral, dan yang keempat itu S setuju, dan yang terakhir yaitu 5 SS sangat setuju. Lalu pencet OK. Nah, di sini kita copy semua ya. Ke bawah. Setelah itu di bagian measure ini udah nominal semua, dan di total X kita ganti ke scale, dan di total Y diganti scale juga. Lalu kita ke bagian setelah diganti scale yang total Y, yaitu langsung ke data view. Masuk ke data view, kita masukkan tabulasi data yang tadi ya. Nah, setelah data masuk, kita langsung ke analis, ke deskriptif statistik, ke frekuensi, lalu masukkan X1 sampai total X ya. Kita pindah ke variabel, lalu di bagian statistik kita centang bagian demand, median, standard deviation, lalu range, dan minimum, maksimum. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya yang bagian X. Yang selanjutnya
yaitu klik analis lagi, terus deskriptif statistik dan frekuensi. Lalu kita X-nya pindah dulu ya ke tempat semula. Kita ganti ke bagian Y. Sama ya seperti cara yang awal. Nah, yang selanjutnya yaitu klik analis, terus di deskriptif statistik, tapi di deskriptif ya. Nah, lalu masukkan X1 sampai X14 aja. Jadi total X tidak usah dimasukkan ke variabel. Lalu klik option, klik mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan variabel list. Setelah semua dicentang, lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini langsung keluar ya hasilnya. Untuk selanjutnya, klik analis lagi, deskriptif statistik dan deskriptif. Lalu kembalikan yang X ke semula. Kita ganti masukkan ke Y. Tanpa diikutkan total Y-nya. Dicek dulu di option, takutnya nggak kecentang. Setelah itu continue dan OK. Nah, di bagian statistik ini ada N, yaitu jumlah responden, dan di minimum ini nilai terendah dan maksimum yaitu nilai tertinggi. Di mean ini rata-rata nilai, untuk standard deviation ini adalah tingkat penyebaran data. Dan jadi analisis deskriptif ini adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik data yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu klik analyze. Setelah itu klik correlate dan bivariate. Nah, di sini pindahkan X1 sampai total X. Pindahkan ke variabel. Setelah dipindahkan X1, yaitu klik person dan total. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu muncul ya di sini semua. Lalu klik analyze lagi, lakukan yang sama untuk di bagian Y. Nah, yang X ini pindahkan dulu ya ke tempat semula. Lalu kita ganti ke Y. Lalu person, details, dan klik OK. Sini keluar ya. Nah, di bagian uji validitas ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan item kuesioner benar-benar mampu variabel yang diteliti. Jadi, cara menentukan valid tidak validnya adalah jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item valid. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tidak valid. Yang selanjutnya yaitu klik analyze. Ini di bagian uji reliabilitas ya. Lalu klik scale dan reliabilitas analisis. Kita pindahkan X1 sampai X14 tanpa total X, tidak usah diikutkan ya. Pindah ke item. Kemudian klik statistik. Lalu klik scale dan scale of item delete. Nah, lalu klik continue dan klik OK. Setelah ini langsung keluar ya datanya. Langsung klik analis lagi dan scale ability analysis. Ini diganti ke Y. Ulang dengan cara yang sama.
Jadi, di bagian uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi atau instrumen penelitian, kuesioner. Dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan untuk mengukur hal yang sama. Yang selanjutnya yaitu ke data view, lalu klik file, terus new, dan buat data baru. Yang selanjutnya ke variable view, lalu ketik X, dan di bawahnya Y. Lalu di desimal ini ganti ke 0. Dan di measure ini ganti ke scale. Lanjut ke data view. Kita masuk ke tabulasi data, lalu pindahkan total X lalu pindahkan ke bagian X. Lakukan yang sama untuk total Y. Kita lanjut klik analyze, regression, dan linear. Lalu yang X ini kita pindah ke independen, dan untuk yang Y kita pindah ke dependen. Lalu klik statistik, lalu klik deskriptif, terus collinearity, lalu Darwin-Watson. Kemudian klik continue. Lalu klik plot. Untuk zipred kita taruh di X, dan untuk spreadsheet kita taruh di Y. Lalu klik histogram dan klik normal probability, lalu klik continue. Lalu klik save. Di bagian residual klik unstantiated, lalu klik continue, lalu klik OK. Sini datanya langsung keluar ya. Jadi, uji asumsi klasik ini adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum analisis regresi linear. Jadi, untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat sehingga hasil regresi dapat dipercaya. Lalu kita klik analyze lagi ya, ini untuk yang terakhir. Terus klik non parametric, terus ke legacy dialogs, dan satu sampel KS. Nah, kita masukkan ini ya, yang ketiga nih, masukkan ke tes variable list. Yang selanjutnya klik OK. Nah, di sini udah keluar semua ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. I just had to let you know you're